Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Hotel Ibil Style Medan Patimura, saya Zaki Yusuf hadir bersama Anda tentunya di Metro di siang hari ini, di Metro TV Sumatera Utara. Senang sekali untuk siang hari ini saya hadir dengan topik tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Wilayah sesuai dengan Permen Kumham nomor 17 tahun 2021. Bersama saya sudah ada kedua narasumber yang nanti selama 30 menit ke depan akan berbicara bersama kita di Metro TV Sumatera Utara. Saya akan sapa dulu ada Bapak Dr. Suprayitno SHMKN. Beliau adalah selaku Wakil Ketua dari MKNW Sumatera Utara dari unsur notaris. Selamat siang Pak Suprayitno. Selamat siang Pak Zaki. Baik, selain Pak Suprayitno, kita juga hadir Profesor Dr. Budiman Ginting SHM Hum. Beliau selaku anggota MKNW atau dari unsur akademisi. Selamat siang Prof. Selamat siang. Baik, kita selama 30 menit ke depan, Pak Suprayitno dan juga Prof. Budiman akan berbicara tentang tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris yang ada di wilayah. Untuk di sesi pertama ini, saya akan memberikan keterangan terlebih dahulu kalau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atau MKNW ini adalah badan yang memiliki wewenang memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Lebih lengkapnya kita akan berbicara dengan Pak Suprayitno. Pak Suprayitno mengingat pentingnya fungsi MKNW ini sendiri, siapa saja menjadi anggota MKNW dan berapa orang serta dari unsur mana saja? Baik, sekali lagi selamat siang para pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Terima kasih hari ini saya bersama dengan guru saya juga ini, Profesor Dr. Budiman Ginting, yang juga kami satu tim dengan beliau di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara. Baik, mengenai berapa jumlah anggota dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, itu ada 7 orang. Nah, dari ke-7 orang itu secara representatif di sana ada perwakilan dari pemerintah sebanyak 2 orang, kemudian perwakilan dari ahli dan akademisi itu ada 2 orang. Salah satu di antara ini hadir bersama kami, Bapak Prof. Budiman. Dan dari unsur notaris itu sebanyak 3 orang. Salah satunya adalah saya yang ada di sini. Demikian, Pak. Baik. Nah, kalau tadi berarti kan unsur dari anggota MKNW ini sendiri memang dari beberapa unsur ya, Pak Suprayitno. Dan apa yang menjadi dasar hukum dari MKNW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta urgensi keberadaan MKNW dalam proses penyidikan sesuai dengan topik kita untuk siang hari ini, Pak Suprayitno? Baik, MKNW itu diamanatkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, MKNW ini merupakan di samping amanat tadi sebagai peraturan pelaksanaan Permen Kumham nomor 17 tahun 2001 yang awalnya adalah merupakan perubahan dari Permen Kumham nomor 7 tahun 2016. Urgensi ya fungsi dari MKNW ini. MKNW ini satu lembaga yang sekali lagi diperintahkan oleh undang-undang di dalam pasal 66 UJN itu fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap notaris dan memiliki kewajiban untuk memberikan persetujuan atau memberikan penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim terkait pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dari ketiga lembaga tadi, dan di samping itu untuk memberikan persetujuan dan penolakan terkait dengan minuta akta dan protokol-protokol notaris yang berada di dalam penyimpanan notaris. Urgensi kenapa ada lembaga ini? Notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diamanatkan oleh UJN itu diwajibkan untuk merahasiakan akta-akta yang dibuat di hadapannya. Kewajiban itu tentu mengandung arti apabila dilanggar, apabila dibuka, dia akan kena sanksi. Nah,
salah satu cara untuk pintu masuk ke notaris ini, termasuk dokumen-dokumen yang dibuat notaris, wajib melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sampai situ mungkin urgensinya ya, Pak Suprayitno. Saya mau ke Prof. Budiman. Selamat siang, Prof. Ya. Prof, kalau dilihat tadi Dr. Suprayitno menyatakan bahwasannya ada 7 orang yang terlibat dari berbagai lintas beberapa unsur ya, Prof ya. Ada dari pemerintahan, akademisi, juga ada dari notaris sendiri. Pertanyaannya, benar nggak sih MKN ini menjadikan notaris kebal hukum? Ya, Prof, memperumit proses pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum nggak sih sebenarnya, Prof? Saya butuh penjelasannya lebih secara lebih konkret lagi deh, Prof. Sebenarnya nggak ada istilah Kebal hukum dan mempersulit penegak hukum dalam rangka memanggil dan memeriksa notaris. Tak ada, karena dalam undang-undang itu juga, undang-undang jabatan notaris dan Permen Kumham tadi sudah jelas dinyatakan ketika sebuah produk dari notaris ada cacat hukum, kita kan nggak kebal hukum. Oke. Di segmen kedua nanti kita lanjutin lagi, Prof, untuk berbicara masalah kebal hukum ini. Dan Anda yang menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara, tetap bersama kami karena setelah yang satu ini kita kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara, saya masih bersama kedua narasumber saya dan Bapak Dr. Suprayitno SHMKN dan juga masih bersama Prof. Dr. Budiman Ginting SHM Hum. Belum selesai tadi mungkin di segmen pertama, Prof mungkin bisa menjelaskan secara lebih lanjut lagi berbicara tentang notaris yang diidentikan kebal hukum dalam hal ini, Prof. Jadi begini, artinya bahwa siapapun di negara NKRI, termasuk notaris selaku pejabat umum, tidak luput dari kesalahan. Jadi oleh karena itu, ketika ada kesalahan teknis barangkali dalam rangka membuat akta otentik, di sanalah ada celah bagi para penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, tambah proses di peradilan dalam rangka untuk meluruskan dan bertanya kepada notaris. Ditanyanya notaris. Artinya, sudah benarkah? Maka kami yang meriksa. Atas prosedural yang telah dilakukan, baik syarat material maupun formil, sebuah namanya akta. Ketika itu sudah memenuhi standar, kami tidak akan izinkan. Tetapi ketika ada juga notaris yang sembarangan, ya bekerja, yang kadangkala ya tahu sendiri, produk notaris ini nggak bisa juga kita jamin 100% adalah benar sesuai dengan fakta. Mengapa demikian? Karena anak-anak sekarang tamatan-tamatan MKN ini, saya masih sangat meragukan kualitas. Kenapa? Ini udah semacam mau tamat aja semua tanpa check and recheck bagaimana mutu yang dibuat, karena berdasarkan peraturan dari kementerian dan di mana-mana lembaga pendidikan sudah ada peraturan rektor tentang kelulusan, yakni sekali ujian 70% lulus. Udah Standarnya seperti iya, standar itu seperti itu. Lalu meragukan kualitas itu. saya meragukan sekali karena ujian lagi sekali lagi lulus lagi 70%. Berarti kan lulus semua kan. Kalau dulu nggak seperti ini pendidikan. Makanya mulai dari awal pun ini harusnya kita harus upgrade. Bagaimana sistem rekrutmen pendidikan dan bagaimana sistem rekrutmen menjadi notaris itu sendiri. Sekarang Dirjen AHU sudah mulai bagus menerapkan sistem. Karena dulu diwajibkan agar ikut dulu magang di kantor-kantor notaris. Itu sebenarnya bagus. Namun karena praktek pelaksana di lapangan, magang ini berbau komersial, akhirnya menjadi sorotan antara pengurus organisasi di satu sisi, pada sisi yang lain timbul lagi organisasi baru. Jadi ada semacam rebutan antara organisasi ini untuk memperebutkan yang namanya perputaran uang dalam rangka merekrut anggota. Ini yang tambah-tambah lagi celaka. Jadi bukan pada mutu kembali. Inilah kira-kira yang harus kita lihat nanti ke depan, bagaimana supaya pendidikan itu juga punya landasan. Jangan hanya
mau tamat tapi nggak tahu apa-apa. Oke, baik. Saya mau ke Pak Suprayitno. Pak Suprayitno, tadi sebenarnya Prof. Budiman sudah cukup tegas menyampaikan ya, kalau bicara kebal hukum sebenarnya tidak ada yang kebal hukum di wilayah Republik Indonesia ini. Tapi sedikit sorotan dari Prof. Budiman, beliau juga tidak meragukan bahwasanya kualitas lulusan dari para MK ini juga perlu dipertanyakan juga. Saya ingin ke Pak Suprayitno. Pak Suprayitno menanggapi seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Budiman, sekaligus memberikan proses seperti apa yang diterapkan oleh ketika memang notaris itu dipanggil untuk bisa memenuhi pemeriksaan penyidikan. Baik, sebelumnya kami apresiasi yang disampaikan oleh Prof. Budiman. Dari satu sisi keadaan-keadaan itu memang terjadi, tapi di sisi lain memang perlulah namanya keberadaan MKN ini kan salah satunya pembinaan. Barangkali kedepannya akan mungkin lebih baik lagi lah tentang pengangkatan dan sebagainya. Baik, kita menjawab pertanyaan dari Pak Zaki terkait barangkali dasar ya, ketika penyidik, penuntut umum, bahkan mungkin hakim meminta restu atau persetujuan ya kepada MKN terkait pemanggilan notaris untuk dimintai keterangan atau terkait permintaan dokumen yang ada indikasi dugaan tindak pidana, seperti apa MKN melihatnya. Sekali lagi kami tegaskan di sini, MKN itu satu lembaga yang betul-betul kalau menurut saya, dan saya pikir memang benar demikian, lembaga yang sangat objektif di dalam melihat persoalan-persoalan terkait pemanggilan notaris itu. Termasuk tadi yang tegaskan oleh Prof. Budiman bahwa tidak ada istilah kebal hukum. Nah, tentu ada dasar ya bagi notaris. Yang pertama, di Permenkumham sudah diatur itu semua. Yang pertama dasarnya MKN akan melihat, ada nggak dugaan tindak pidana terkait dokumen yang diminta tadi, minut akte atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Ada nggak dugaan tindak pidana? Yang kedua, sebagai dasar rujukannya lagi, terhadap persoalan hukum yang dimintakan itu sudah ada luar sah apa tidak? Dan yang ketiga, adanya penyangkalan tanda tangan. Bahwa si pelapor itu kepada penyidik bahwa dia menyangkal adanya tanda tangannya itu. Itu salah ukurannya. Dan ketiga, ada di dalam minut akte setelah diperiksa ada penambahan atau pengurangan dari minut akte itu yang tidak dikendaki atau tidak sepengetahuan atau tidak disahkan oleh pelapor. Dan yang keempat, adanya antidatum, pemunduran penandatanganan akte. Nah, setelah itu masuk, tentu penyidik memberikan surat kepada MKN. Dilihat tolak ukurnya. Pertama, unsur yang harus ada di dalam surat permintaan satu menyebutkan nama notaris, menyebutkan akta yang dibuat. Kemudian persangkaan apa tindak pidana yang dilakukan oleh pihak notaris. Iya, iya. Terus ketiga, ada enggak dugaan tindak pidana di sana? Oke, sebatas itu aja. Sebatas itu. Kalau memang tidak ada, tentu tidak bisa diberikan persetujuan. Tapi kalau telah diukur sedemikian rupa ternyata yang disampaikan oleh Prof. Budiman tadi ada koneksi dan ada dugaan, maka MKN akan memberikan persetujuan. Disitulah dia ajas equality before dulu diterapkan. Baik, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Metro TV Sumatera Utara. Kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan saya masih bersama kedua narasumber saya masih berbicara tentang tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Saya ingin ke Prof. Budiman. Prof. Budiman, saya ingin Anda menanggapi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Suprayitno bahwasanya tidak ada penyangkalan jika memang notaris tersebut memang ingin diperiksa. Walaupun sebenarnya keempat unsur yang dikatakan Dr. Suprayitno tadi harus terpenuhi. Seperti apa, Prof. Budiman? Ya, memang demikian adanya, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh seorang notaris itu kan tadi sudah saya singgung juga harus memenuhi syarat material dan formil sebuah akta. Syarat material ini antara lain terkait kepada identitas para pihak dan lengkap selengkap-lengkapnya. Seperti tadi soal pengingkaran tanda tangan misalnya. Yang Pak Suprayitno katakan tadi. Kadangkala dalam praktek notaris pun tak tahu kenapa demikian. Karena yang menyuruh notaris tanda tangan adalah asisten. Ini kan
teledor namanya. Padahal orang datang menghadap ke notaris, tapi disuruh ya stafnya untuk tanda tangan. Di mana tanda tangan pun tak tahu. Padahal orang datang menghadap ke notaris, tapi notarisnya nggak ada pernah jumpa kata dia. Ah, ini kan termasuk penyangkalan tanda tangan. Kalau udah ada dugaan-dugaan seperti ini terkait kepada masalah pidana, ya mau tak mau kami izinkan. Karena dari sisi prosedural, dia udah salah kan begitu. Dan masih banyak poin-poin penting lainnya yang terkait kepada perbuatan seorang notaris ini juga dalam lapangan. Kadang soal-soal sepele. Misalnya jual beli saham. Ada RUP. Tapi dalam RUP ini nggak pernah disertakan istrinya. Tapi waktu beli minta persetujuan. Ah, ini kan fatal ini. Demikian juga hibah. Pemberian. Karena ada aturan main hibah. Kenapa hibah bisa 3/4 dari harta dihibahkan? Ya ini kan nggak benar. Jadi hal-hal seperti ini kan teknis sekali sifatnya. Jadi hal-hal seperti ini ketika ini terbukti kebenarannya, ya kami harus izinkan. Kenapa sempat demikian? Agar tahu duduk masalahnya di hadapan penyidik dan penuntut umum dan demikian juga nanti di pengadilan. Itulah artinya tadi nggak ada kebal hukum. Kadang lalai, akibat kelalaian kita, resikonya bagi subjek hukum yang lain kan gitu. Ini yang kira-kira yang harus diperhatikan dalam lapangan, terutama notaris-notaris yang baru diangkat. Kadang sepele dia. Baik, Pak Suprayitno, sebenarnya dikatakan Prof. Budiman ini adalah suatu hal yang benar-benar harus diperhatikan sebenarnya Pak Suprayitno. Jadi kalau Prof. Budiman mengatakan bahwasanya kesalahan itu juga bisa datang dari personalnya atau oknum notarisnya itu sendiri ketika barangkali pemohon ingin ketemu tapi justru tidak ketemu dengan notarisnya, ketemu dengan asistennya. Ketika ini menjadi impact atau juga dampak bagi subjek hukum lain, ini kan jadi masalah sebenarnya Pak Suprayitno. Saya ingin Anda untuk mengkritisir masalah ini sekaligus juga sebenarnya kendala apa sih yang terjadi dalam pelaksanaan proses pemberian atau juga penolakan izin selanjutnya kepada notaris apabila dimintakan untuk memberikan kesaksian. Baik, ini menarik ya yang disampaikan oleh Prof. Budiman. Ini kan berbicara soal notaris ini memang kemarin sempat beredar bahwa seakan-akan gitu ya, notaris itu kan kebal hukum. Kok pakai acara persetujuan? Ya, kan begitu kan, Prof ya? Anggapan masyarakat begitu. Ternyata saya singkat akan flashback, masalahnya notaris itu diwajibkan ya untuk merahasiakan. Itu masalahnya. Itu yang masyarakat harus tahu sebenarnya. Ya, masyarakat harus tahu. Merahasiakan itu tadi ya. Itu perintah undang-undang. Kalau notaris membuka rahasia terhadap masyarakat yang membuat akte di hadapannya, maka notaris bisa dituntut secara pidana. Itu ancamannya pasal 322 itu 9 bulan kurungan pidana itu. Bahkan menurut KUHP yang baru 1/2023 itu 1 tahun. Maka atas dasar itu tentu dalam konteks ajas equality before the law, ya inilah satu jalan ini dengan dasar-dasar yang saya sebutkan tadi, rujukan untuk memberikan persetujuan dan penolakan, kan begitu. Nah, kendala di lapangan kita melihat juga mungkin menurut saya ada penyidik atau penuntut umum yang mempertanyakan kenapa permintaan kami tidak disetujui. Prof. Budiman sudah menjelaskan tadi. Ya tentu salah satu yang sering ini Pak, yang sering terjadi, pertama permintaan itu tidak menyebutkan ya mengapa notaris dipanggil, atas dasar kesalahan apa dia dipanggil, atas pembuatan apa akte itu dipanggil. Sehingga karena tidak jelas ya persoalan hukum yang dipersangkakan, pasal yang dipersangkakan, kan ini aslinya menjadi delik umum. Nah, seperti itu, bukan berkaitan dengan pembuatan akta terkait notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga kalau kondisi yang demikian biasanya bukan berarti itu deadlock. MKN akan memberikan jawaban bahwa permintaan itu belum bisa dipenuhi. Karena tetap wajib aturannya. Ya. Karena kalau 30 hari tidak memberikan jawaban, maka dianggap MKN memberi persetujuan. Jadi memberikan jawaban bahwa kurang jelas permintaan penyidik tadi. Sehingga datang lagi permintaan. Ketika dilengkapin, itu pun akan diukur dan dilihat
sebagai tolak ukurnya tadi yang saya sebutkan tadi. Baik. Terima kasih. Waktu kita sudah tidak banyak lagi, Ya. Pak Suprayono dan juga Prof. Budiman. Saya ingin closing statement dari Prof. Budiman apa? Karena sepertinya dari awal Prof. Budiman ini ingin menuju ke arah kebaikan, berbicara terlebih terhadap beberapa notaris-notaris yang barangkali baru diangkat. Sedikit aja, silakan Prof. Budiman. Untuk para notaris, terutama baik yang senior maupun junior, kita harus taat azas. Ya, kenapa demikian? Karena setiap pelaksanaan apa yang kita buatkan dalam sebuah namanya akta itu kan berisi keinginan-keinginan orang yang jangan disalahgunakan. Sehingga kemandirian orang menjadi lebih mandiri ketika dia mencapai apa yang diinginkan, yakni berupa substansi dalam akta-akta notaris. Baik, demikian tadi dari Prof. Budiman. Sedikit aja dari Pak Suprayono untuk menutup perbincangan kita untuk siang hari ini, silakan. Baik, berkaitan dengan Majelis Kehormatan Notaris ini kan ada dua subjek hukum ya yang saling berkepentingan di situ. Tapi berkepentingan dalam arti dalam menerapkan hukum. Untuk notaris, kan objeknya notaris. Notaris di dalamnya ada notaris sendiri dan produk notaris. Harapan saya kepada rekan-rekan notaris tentunya, tentu untuk saya juga, bahwa notaris itu dalam membuat akta harus menerapkan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum yang dituangkan di dalam akta. Dari segi tata caranya, dari segi bentuknya harus dipenuhi. Sehingga terhindarlah notaris ini dari problem-problem yang tadi kita bahas tadi. Bagi penegak hukum juga harus melihat unsur-unsur dan norma-norma yang harus diterapkan ketika memanggil seorang notaris sehingga tidak terjadi suatu debatable berkaitan dengan kewenangan, kedudukan daripada Majelis Kehormatan Notaris itu. Itu mungkin menjadi penutup dari Pak Suprayono. Terima kasih Prof. Budiman, terima kasih Pak Suprayono untuk acara kita kali ini di Metro Siang. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih sudah menyaksikan kita dalam topik tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan Permenkumham nomor 17 tahun 2021. Saya Zaki Yusuf dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.